Masih kelihatan kotor. Selasa karet, wih, menumpuk kayak gini nih kotoran ini. Nanti kita hilangkan. Ini pasir nih, menumpuk bertahun-tahun. Kayaknya emang belum pernah di salon. Nah, bisa dilihat ya. Ini lemnya sudah kelepas ini. Ini sebenarnya mungkin sebelumnya ada pembersihan plafon, cuman caranya kurang tepat. Jadi lemnya bisa lepas seperti ini. Oke, nah ini sekarang kita lagi kedatangan full detailing BMW E30 atau E36 ya ini ya. Saya nggak hafal, saya nggak begitu paham mobil-mobil yang tua-tua gitu. Apalagi BMW Mercy hampir mirip-mirip ya. Saya belum bisa bedakan. Untuk kondisinya, untuk catnya dia warna silver. Biasanya nggak begitu kelihatan, tapi dia banyak sekali baret-baretannya, serta kotoran-kotoran seperti ini, kotoran burung, getah pohon, jamur-jamur juga lumayan, kerak-kerak apalagi. Ini ceritanya beliau pemilik mobil ini baru dapat sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi seperti ini, velgnya keren sih mobil ini kalau di restorasi. Udah ada penutupnya. Seperti ini kondisinya. Untuk kerak-kerak detail-detailnya bisa dilihat sendiri. Dia banyak kerak-keraknya. Ini ada sebagian yang udah diripin dan ketutup sama clear. Ini kerak-kerak bisa hilang. Oke, bagian bawah banyak baretan-baretannya. Nanti kita kerjakan semaksimal mungkin sampai kondisinya kinclong lagi sebisa kami. Oke, belakang nggak ada tutupnya, depan ada tutupnya, tutup emblem. Bagian dalam bensin cukup bersih, kotor biasa aja. Kerak-kerak di pinggir-pinggir banyak sekali ya. Kerak-kerak ini kayaknya pernah dipoles. Ini kena kompon. Kalau kena kompon mesin poles, dia pasti kena trim, jadinya putih-putih kayak gini. Meskipun udah dicuci tetap aja kayak gini. Jadi harus ditutup. Nanti kita restore, pakai restore trim biar hitam lagi. Oke, untuk kaca mobil Eropa rawan ya, agak berbahaya, dia ada jamur-jamurnya, lebih sensitif, apalagi kaca depannya. Oke, bagian sela-sela handle dia kotor juga. Oke, kita sekarang intip bagian interior. Untuk interior dia clearnya udah banyak yang ngelupas. Bagian sela-sela pintu agak ngap. Oke, kotor lumayan, nanti kita bersihkan. Ini bisa trimnya hilang, kondisinya kayak gini. Untuk bagian dalam ini sepertinya mobil ini sejak didapatkan beliau belum pernah di salon atau sebelum didapatkan beliau, jadi masih kelihatan kotor. Selasa karet, wih, menumpuk kayak gini nih kotoran ini. Nanti kita hilangkan. Ini pasir nih, menumpuk bertahun-tahun. Kayaknya emang belum pernah di salon. Nah, bisa dilihat ya. Ini tanah. Oke, nanti kita bersihkan semuanya. Untuk bagian interior, bawahnya kotor. Nanti kita bongkar sebisa mungkin. Untuk BMW Mercy biasanya banyak sekali kelistrikannya. Nah, ini yang ngerjakan Mas Herman, Kang Herman. Ini gimana Kang? Ini sampean sendiri yang ngerjakan? Ini nanti ada partnernya Mas. Ada partnernya? Banyak partner ini Mas. Oke. Nah, ini nanti kita masang kaca film juga. Oke. Terus banyak sekali yang perlu dibenerin. Kayak trim-trim yang belakang itu ada yang lepas. Itu nanti dibenerin sekalian.
Terus semua lampu-lampu yang mati kita cek semua, kita kalau perlu diganti kita ganti. Air wiper nggak bisa. Kalau air wipernya nanti dicek mas, siapa tahu airnya habis belum diisi. Ya, Nah, itu. diisi sekalian. Ya untuk kondisi plafon, ini dia kotor. ini Tapi plafonnya. gimana mas? Untuk plafonnya kan ini kayaknya udah dilem lagi. Ini nanti Makanya anu mas. jatuh. Ini sudah kita konfirmasi ke yang punya bahwa plafonnya itu banyak yang rusak. Ini lemnya sudah kelepas ini. Ini sebenarnya mungkin sebelumnya ada pembersihan plafon, cuman caranya kurang tepat. Jadi lemnya bisa lepas seperti ini. Memang mobil-mobil Mercy, BMW itu memang mudah sekali rusak plafonnya mas. Ya jadi harus. Gampang jatuh ya. Iya, jadi harus ekstra hati-hati membersihkannya ini. Apalagi di bawah sini, di bawah ini kabelnya ruwet. Benar sekali mas. Ya nanti diusahakan semaksimal mungkin supaya interiornya lebih bersih, lebih nyaman, harum kembali. Ini beruntungnya joknya masih belum elektrik ya mas ya. Belum, ini masih Jadi manual. Pasti bisa turun. Pasti bisa turun. Nah, Ini kalau masih manual. elektrik susah. Ya nggak susah sih, cuman lebih ribet aja. Sensornya kadang rewel. Sensornya mudah rewel. Lapis. Oke, kita lanjutkan dulu mas. Oke. Oke. Nah, oke seperti itu. Jadi untuk detail-detail dia lumayan kotor lah ya, mobil tua. Kayak gini nanti kita bongkar kayak apa isinya. Ini kayak baut-baut ini nggak ada. Itu bautnya oh udah dilepas. Oke. Cuman aku kurang iso Cuma ya. Berarti kayak kita mlebu apa ya? Iya. Oke. Nah, seperti ini ya kondisinya. Kita ke belakang. Ini banyak yang bilang katanya banyak bertele-tele. Kita nggak bertele-tele. Kita menceritakan kondisi mobil ya. Nah, ini di sini trimnya kelupas. Nanti kita coba bersihkan, kita benerin. Terus untuk joknya ini udah di backlit. Dia kotor joknya. Nanti kita bersihkan gampang. Ini udah lama. Hah? Oke. Nah, itu dia saluran AC yang di atas dilepas. Ini asli mas ya, sudah lepas, ini pernah dilem. Oh, pernah dilem ya? Ini jadi Oh, udah patah dia. patah ini. Oke. Pernah dilem. Ya, kayak gitu nanti kita bersihkan sekalian. Atapnya kayak gini, dia kotor. Kalau mobil-mobil Eropa itu banyak kain-kainnya, banyak kayak sentuhan soft touch tapi tempelan kayak gini. Ini kulit entah ini asli atau di retrim, kayaknya udah di retrim. Dia lemnya ngelupas. Oke. Jadi seperti itu kondisi mobil ini, cukup sedikit-sedikit restorasi. Seperti apa hasilnya, ikuti terus, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, komen-komen di bawah. Jika ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar. Dan see you next video.
Lanjut, sekarang waktunya kita naikkan ke hidrolis untuk melakukan proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar dulu keempat rodanya, sekaligus roda cadangannya juga akan kita turunkan untuk proses pembersihannya agar lebih menyeluruh. Setelah kita bongkar, terlihat banyak sekali kotoran dan juga noda-noda yang menempel pada seluruh bagian ruang kolong dan kaki-kaki mesin, apalagi kolong roda. Jika dilihat warnanya sangat kotor dan terlihat kurang terawat. Memang bagian kolong roda merupakan bagian yang gampang sekali kotor, sering terkena kotoran di jalanan. Namun jika dibiarkan terus-menerus dan kotorannya menumpuk, meskipun dibersihkan akan jauh lebih bersih dan tidak terlalu kotor sehingga sangat parah kotorannya. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan ini menggunakan tekanan tinggi 120 bar. Dengan tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga noda-noda pasir kera yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Setelah selesai kita semprot menggunakan high pressure cleaner, nantinya akan kita lanjutkan dengan proses undercarriage detailing. Jadi kita bersihkan lebih detail lagi menggunakan cairan pembersih atau degreaser serta menggunakan kuas agar kerak-kerak yang menempel di tempat-tempat sempit bisa terangkat sempurna. Untuk proses undercarriage detailing ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2 hingga 3 jam tergantung bagaimana kondisi seberapa parah kotorannya. Proses ini juga harus kita lakukan dengan detail teliti agar menyeluruh dan maksimal hasilnya. Kotoran yang ada pada kolong jika dibiarkan terus-menerus lama-kelamaan bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi. Apalagi mobil sedan, bagian bawah bodi mobil merupakan bagian yang sangat penting. Lebih bagus lagi apabila diproteksi menggunakan pelapis anti karat. Dan untuk velg mobil juga akan kita bersihkan menggunakan degreaser untuk mengangkat kotoran kerak-kerak serta noda aspal yang biasanya menempel di bagian dalam dan luar velg mobil. Setelah kita bersihkan, velgnya akan kinclong lagi seperti baru. Dan seperti ini hasilnya. Next, keesokan harinya kita pasang kembali keempat rodanya seperti semula. Dan pemasangan ini tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi dapat dipastikan posisi roda akan kembali seperti semula. Lanjut ke proses pembersihan seatbelt. Untuk seatbelt mobil ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner agar lebih cepat dan juga
efisien pembersihannya. Biasanya di seatbelt mobil terdapat banyak sekali kotoran dan juga noda dak yang bisa memicu timbulnya gatal-gatal maupun alergi. Dan sekarang kita cuci seluruh bodi mobil atau dekontaminasi yang pertama. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga noda, pasir maupun kotoran-kotoran yang ada pada bodi mobil. Sebelum kita lanjut ke proses polish bodi agar nantinya tidak akan mengganggu proses polish bodi dan pembersihan lain-lain. Dan sekarang lanjut ke proses pembongkaran interior. Untuk interior ini juga kita bongkar total, mulai dari jok, karpet dasar, trim-trim, dan juga plafon jika diperlukan. Pada pembongkaran interior ini kita harus hati-hati serta teliti, apalagi ini adalah mobil Eropa. Jadi banyak sekali kelistrikan dan juga sensor-sensor. Yang lumayan bikin puyeng adalah pengkabelannya. Entah kenapa BMW itu selalu pengkabelannya sangat-sangat rumit sekali, tidak seperti mobil Japanese. Dia lebih simpel dan mudah dimengerti. Lanjut sekarang ke proses pembersihan pada plafon. Untuk plafon mobil karena dia terbuat dari bahan bludru dan sebelumnya plafon mobil ini sepertinya sudah pernah jatuh dan dilem ulang. Setelah kita melihat kondisinya, kita bersihkan menggunakan tornador, tapi penanganannya tidak seperti biasanya. Setelah kita tornador langsung kita keringkan hingga benar-benar kering, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena plafon mobil Eropa seperti ini sangat-sangat rumit dan sensitif. Lanjut ke proses pembersihan karpet dasar. Setelah kita bongkar-bongkar, ternyata karpet dasar mobil ini juga tidak bisa turun. Jadi kita bersihkan di tempat menggunakan vacuum cleaner dan juga shampoo. Selanjutnya kita keringkan hingga benar-benar kering menggunakan blower dan vacuum cleaner. Sekarang lanjut ke proses pembersihan jok. Untuk jok mobil ini karena dia sudah di backlit ulang menggunakan kalp atau kulit sintetis, jadi kita bersihkan menggunakan all purpose cleaner dan juga spon magic untuk mengangkat kotoran dan juga noda daki yang ada pada jok mobil. Pembersihan ini juga harus teliti karena biasanya bagian kotoran-kotoran itu bisa menyempil atau menyelempit-nyelempit Biasanya kotoran itu terselempit di bagian jahitan-jahitan atau potongan-potongan dari backlitnya. Harus kita angkat menggunakan uap panas juga. Setelah selesai kita bersihkan seluruh interiornya, sekarang lanjut kita pasang lagi seperti semula.
Next, beralih ke proses poles body yang pertama, yaitu compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan juga baratan-baratan halus atau kerak-kerak yang ada pada cat bodi mobil, sehingga warna pada cat bodi mobil akan lebih terlihat dan juga lebih glossy, halus, tidak ada baratan halus dan jamur. Biasanya cat bodi mobil yang tertempel oleh jamur akan terasa kasar saat diraba. Setelah kita poles step pertama, nanti akan terasa lebih halus karena jamur-jamurnya sudah hilang. Sebelum kita bersihkan terlebih dahulu padnya. Sebelum kita bersihkan. Oh iya. Sebelum kita pakai kita bersihkan. Ya udah dibersihkan. Kondisinya seperti ini sebelum dibersihkan. Oke. Oke, sudah Ya, bersih. ini sudah bersih baru kita pakai. Oke. Dan sekarang kita naik ke proses step kedua, yaitu polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga meningkatkan hasil polesannya, menghilangkan cacat minor atau baratan halus yang biasanya masih tersisa. Lanjut untuk kaca. Kaca mobil ini kita bersihkan juga menggunakan mesin poles. Jadi akan kita scrub untuk menghilangkan jamur-jamur yang ada pada kaca mobil. Pada pembersihan jamur kaca ini kita tidak menggunakan obat sama sekali, karena obat jamur kaca biasanya mengandung bahan yang keras. Jadi berbahaya untuk kaca mobil, apalagi ini adalah mobil Eropa. Penanganan kaca harus sangat diperhatikan. Dan sekarang naik ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan sisa residu atau hasil oksidasi akibat proses poles body. Jadi biasanya ada debu-debu dan juga kotoran yang menempel. Setelah kita cuci, hasilnya akan jauh lebih terlihat dan kita bisa koreksi apakah hasilnya sudah benar-benar matang atau belum.
Selesai dekontaminasi, lanjut ke proses proteksi yang terakhir atau finishing. Untuk finishing ini kita proteksi kaca mobil menggunakan glass coating. Glass coating bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas sehingga meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil. Dan untuk bodi mobil juga kita proteksi menggunakan nano ceramic SCPR. SCPR itu bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik juga, jadi bisa meminimalisir timbulnya jamur dan juga memunculkan gloss yang maksimal pada cat bodi mobil. Oke, sekarang mobil ini bakal kita antar ke bagian tukang kaca film. Jadi beliau pemilik mobil ini pengen diganti sekalian kaca filmnya. Sekarang kita akan buat diganti kaca film semuanya full total dari depan, belakang, kanan, kiri. Oke, lanjut. Oke. Dan sekarang sebelum kita finishing, mobil ini akan kita antar terlebih dahulu ke tukang kaca film atau pusat variasi mobil. Karena kaca film mobil ini akan kita ganti menggunakan kaca film 3M 40% agar tampilannya makin keren dan juga adem pada saat mobil dibawa jalan. Terima kasih banyak kepada beliau pemilik BMW ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kalian sehat-sehat di sana, lancar rezekinya, dan see you next time.